Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang sudah melakukan pendaftaran baik untuk P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya setelah melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi P3K 2023, baik honorer guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan, Bapak Ibu tentunya sedang menantikan kapan muncul pengumuman seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, mari kita simak informasi terbaru berikut ini mengenai cara cek pengumuman seleksi administrasi P3K 2023 baik untuk guru, tenaga teknis, tenaga kesehatan hari ini di sscsnbkn.co.id. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal, maka bisa kita mulai untuk pengecekan hasil pengumuman seleksi administrasi P3K 2023. Simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta Kompas TV memuat satu informasi terkait dengan pengumuman seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 bisa dilihat mulai hari ini, Minggu 15 Oktober 2023 hingga 18 Oktober 2023. Jadi ada 4 hari waktunya Bapak Ibu, yaitu sudah bisa dicek ya sampai tanggal 18 Oktober 2023. Sebagai informasi, dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN kali ini, pemerintah membuka rekrutmen P3K untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Yang mana kesemua ini prioritasnya adalah jalur khusus atau jalur honorer. Formasi untuk P3K jauh lebih banyak dari formasi CPNS dengan alokasi sebesar 543.593 formasi. Seleksi administrasi merupakan tahap awal yang harus dilalui pelamar P3K 2023 untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi inilah yang sangat menentukan Bapak Ibu untuk mengikuti tes P3K 2023 tahun ini wajib lulus seleksi administrasi. Sebagaimana ketentuan, bagi yang tidak lulus administrasi maka tidak bisa melangkah pada seleksi berikutnya. Tetapi dengan lolos administrasi itu adalah penentu langkah Bapak Ibu untuk beranjak ke seleksi berikutnya. Bagi peserta P3K 2023 yang berhasil lolos, bisa langsung mempersiapkan seleksi kompetensi yang akan dilangsungkan pada 10 November hingga 4 Desember 2023 bulan depan ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak lolos tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Artinya perlu koreksi kira-kira apa persoalan, kenapa tidak bisa lolos pada seleksi administrasi, sehingga menghambat langkah untuk maju ke tahapan seleksi berikutnya. Sementara itu, bagi yang tidak lolos seleksi administrasi P3K 2023, maka masih diberi kesempatan untuk melakukan sanggah pada 19 sampai 21 Oktober 2023. Maka sebaiknya Bapak Ibu segera dicek pengumumannya apakah Bapak Ibu lolos seleksi administrasi ataupun tidak. Jadi ketika tidak lolos, maka apabila alasannya logis untuk dilakukan sanggah, maka silakan disampaikan sanggahnya pada 19 sampai 21 Oktober 2023. Jadi ada 3 hari Bapak Ibu ya, 19, 20, 21 Oktober 2023. Pertama, cara Bapak Ibu yang harus diketahui untuk melihat hasil seleksi
administrasinya. Pertama masuk ya, buka laman scsn.bkn.go.id, kemudian klik masuk. Yang ketiga, login akun menggunakan nick dan password yang telah digunakan untuk mendaftar. Keempat, halaman akan memunculkan tampilan resume pendaftaran. Yang kelima, bagi peserta yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat seleksi administrasi, akan muncul pemberitahuan, katanya selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas pada bagian bawah halaman. Keenam, apabila peserta dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, maka akan muncul pemberitahuan, mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Yang ketujuh, selanjutnya pelamar akan diberi alasan mengapa tidak lolos seleksi administrasi P3K 2023. Jadi tentunya nanti alasan ini yang akan diinformasikan, kita harus simak dengan baik. Kalau tentunya alasan itu tidak lolos, masuk akal, maka tidak perlu disanggah. Tetapi kalau seandainya tidak sesuai, maka itulah nanti yang perlu disanggah pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023 bulan ini. Yang kedelapan, dokumen atau persyaratan yang membuat pelamar tidak lolos seleksi administrasi P3K 2023 akan tertera keterangan, katanya tidak memenuhi syarat atau TMS. Yang terakhir, bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan sanggah terhadap hasil seleksi administrasi yang telah muncul tersebut. Nah, Bapak Ibu, supaya kita tidak lupa juga bahwa jadwalnya itu sudah diatur. Jadwal seleksi P3K 2023 terbaru dimulai dari pengumuman seleksi yang dimaksud adalah 19 September sampai 3 Oktober 2023. Kemudian pendaftaran seleksi 20 sampai 11 Oktober 2023. Seleksi administrasi 20 September sampai dengan 14 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu tanggal 15 sampai 18 Oktober 2023. Masa sanggah 19 sampai 21 Oktober 2023. Jawab sanggahnya juga yaitu mulai dari tanggal 19 sampai 23 Oktober 2023. Kemudian pengumuman pasca sanggah itu mulai dari 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Seterusnya dilanjutkan dengan penarikan data final 29 sampai 31 Oktober 2023. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi yaitu 1 sampai dengan 4 November 2023. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi yaitu tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 15 November sampai dengan 6 Desember 2023. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Pengumuman kelulusan yaitu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Pengisian DRH atau daftar riwayat hidup NIP 3K yaitu tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Usul penetapan NIP 3K 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lalai Bapak Ibu, silakan segera dicek informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.